Halo Enci dan teman-teman, kami dari kelompok 5 teori akuntansi akan membahas materi mengenai akuntansi internasional. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Natania Melo. Yang kedua, Nimada Sri Andayani. Yang ketiga, Sania Wais. Yang keempat, Setiawati Karu. Yang kelima, Trivia Koirunisa. Yang keenam, Shalomita Wawalangi. Dan yang terakhir, Felina Mautang. Langsung saja kita lanjut pada pembahasan materi. 1. Pengertian akuntansi internasional. Akuntansi internasional menurut para ahli adalah akuntansi yang digunakan untuk transaksi antar negara yang berguna sebagai alat pembanding pada setiap prinsip akuntansi pada negara yang berbeda dan harmonisasi standar akuntansi pada seluruh negara. 2. Manfaat akuntansi internasional. Adapun manfaat akuntansi internasional diantaranya yaitu untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat secara global, membahas topik-topik penting dalam sistem perdagangan internasional, membahas dimensi akuntansi yang sangat penting dalam bisnis global, mencerminkan kondisi budaya, ekonomi, hukum, sosial, serta politik dalam operasional perusahaan di suatu negara, dan juga memperkenalkan berbagai perbedaan kondisi yang ada di dalam negeri dengan akuntansi yang ada di seluruh dunia. Selanjutnya, klasifikasi akuntansi internasional. Klasifikasi akuntansi internasional merupakan cara pandang untuk membedakan perbandingan atau sistem akuntansi keuangan secara nasional atau secara regional. Klasifikasi akuntansi internasional menjadi dasar yang bisa digunakan untuk memahami dan menganalisis cara dan alasan sistem akuntansi di setiap negara berbeda satu sama lain. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi internasional. Yang pertama, sumber dana. Untuk berbagai negara yang mempunyai pasar ekuitas yang kuat, maka fokus akuntansi di dalamnya adalah bagaimana perusahaan tersebut bisa menghasilkan keuntungan. Yang kedua, sistem hukum. Terdapat dua orientasi dasar hukum, yakni hukum kode dan juga hukum kasus. Untuk di berbagai negara yang menerapkan sistem hukum kode, maka hukum adalah satu kelompok tetap yang di dalamnya mencakup ketentuan dan juga prosedur. Yang ketiga yaitu perpajakan. Terdapat banyak negara yang mengatur pajak secara efektif dengan cara menentukan standar karena pihak perusahaan harus bisa menghitung nilai pendapatan dan juga beban pajak yang harus dibayarkan. Yang keempat yaitu ikatan politik dan ekonomi. Beberapa negara berkembang banyak menggunakan sistem akuntansi yang sebelumnya sudah dikembangkan oleh negara lain. Entah hal tersebut dilakukan karena adanya keterpaksaan ataupun keinginannya sendiri. Selanjutnya, inflasi. Inflasi yang terjadi pada suatu negara bisa menyebabkan adanya perubahan pada akuntansi biaya yang sudah diterapkan, sehingga akan berakibat distori akuntansi biaya historis dan mempengaruhi adanya kecenderungan suatu negara untuk bisa mengaplikasikan perubahan atas akun-akun perusahaan. Selanjutnya, perkembangan ekonomi. Beberapa negara berkembang banyak menggunakan sistem akuntansi yang sebelumnya sudah dikembangkan oleh negara lain. Entah hal tersebut dilakukan karena adanya keterpaksaan ataupun keinginan sendiri. 7. Tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang ada pada suatu negara juga akan turut mempengaruhi akuntansi yang diterapkan di negara tersebut. Standar praktik akuntansi yang sebelumnya sudah ditetapkan adalah hal yang sangat penting dan akan menjadi tidak berguna bila digunakan dengan cara yang keliru. Budaya. Menurut Hasted, terdapat 4 dimensi budaya nasional, yaitu jarak kekuasaan, penghindaran ketidakpastian, individualisme, dan juga maskulinitas. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kata atau kalimat. Kami kelompok 5 teori akuntansi, mohon pamit undur diri. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.